pribadi kita masing-masing. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, kita akan lanjut definisi karakter. Saya kan pelan-pelan, tapi kalau ada yang tidak mengerti langsung tanya supaya nggak blank dia di situ. Karakter itu, definisi karakter itu sebuah, lanjut Ibu slide, motivasi, sebuah motivasi yang berasal dari dalam diri. Lihat ya, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi yang sudah menjadi kebiasaan di dalam semua situasi yang dihadapinya. Nah, sampai sini coba direnungkan dulu. Makanya pelajaran saya lebih banyak ke perenungannya. Ini kan cuma hanya definisi umum, tapi nanti kita akan lihat dari perkataan yang sama, kita akan lihat apa sih titik terangnya. Yang itu saya akan jelaskan. Nah, kehidupan seseorang itu terjadi ada dua hal di dalam kehidupan seseorang. Apalagi orang-orang yang memiliki pengaruh. Orang-orang yang punya sesuatu. Lanjut, Ibu. Nah, dari antara karakter itu selalu dengan orang itu dibangun dengan namanya karisma. Nah, pertanyaannya, karisma itu apa? Nah, ini yang agak menurut saya, padahal saya bikin definisi ini, tetapi menurut saya ini kan rangkuman dari apa seorang sosiolog Jerman. Dia mengatakan bahwa karisma itu suatu sifat tertentu, okay? Suatu sifat tertentu dari suatu kepribadian seorang individu berdasarkan di mana orang itu dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai orang yang mempunyai sifat-sifat gaib. Sifat-sifat gaib itu sifat-sifat yang terlahir dengan sendirinya dari orang itu. Jadi gaib itu ya ini karena translator dari bahasa Jerman saya nggak begitu apa yang mesti dikatakan, tetapi kita ngelihat bahwa orang itu punya suatu karisma yang memang orang ini beda seperti itu. Nah, kita yaitu yang harus bisa membandingkan apakah karakternya itu yang kuat ataukah karismanya yang dia bangun. Nanti kita akan belajar itu. Nah, kemudian tadi yang saya sudah lanjut sifat-sifat gaib, sifat unggul atau paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa. Kalau bisa dibilang tuh kalau dalam bahasa kekiniannya tuh aura. Ngerti ya, Bu ya? Bu Ana kan pernah ngerti kan auranya tuh apa dia? Aura itu tuh lebih kepada karismanya. Karena kan kalau karisma itu dari akar katanya karis. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana ada salah satu penelitian di dalam saya ini sering sekali kalau penelitian-penelitian untuk lintas agama itu salah satunya adalah Josh Barna. Josh Barna ini seorang peneliti, jadi dia punya perusahaan di Amerika sana. Makanya kalau kita bisa klik www.barna.com itu, nah dia ini seorang researcher, peneliti. Nah, tapi dia orang Kristen, dia Kristen. Cuma hanya untuk apa membuat sebuah penelitian untuk ini apa, kenapa seperti ini, dia seperti itu, terutama di dalam lintas agama, gitu loh. Tetapi dia lebih kepada budaya masing-masing. Kan tiap agama tuh punya budaya, punya ciri khas. Nah, seperti itu. Nah, makanya waktu saya searching ini dari Josh Barna ini, saya ambil dari orang-orang yang berhasil di dunia. Perhatikan saudara, dia punya kesimpulannya, 12,5% orang-orang yang sukses itu karena skill dan kepintaran. Jadi punya skill, punya skill. Orang-orang yang sukses ya, punya skill dan dia pandai secara individu. Tapi kita lihat presentasinya hanya 12,5%. Sementara 87,5% itu sukses karena karakter dan nilai-nilai mereka. Nah, ini yang biasa mungkin Pak Aron bisa kasih tanggapan yang seperti ini menurut Pak Aron bagaimana? Setiap orangnya Pak Aron temui, mungkin Iya, apa iya, dia iya. pengusaha, ya kan? Kebanyakan Iya, iya, orang-orang benar. yang punya karakter kuat itu dia banyak memberikan nilai-nilai ketimbang tata cara. Itu loh, ketimbang tips-tips misalkan seperti itu. Kalau orang yang punya karakter kuat, dia nilainya.
Ada nilai yang harus dibangun dari masing-masing individu. Karena setiap perkara kan berbeda. Tetapi untuk menuju kepada tangga kesuksesan, itu juga dari usaha pribadi. Bagaimana kita memasukkan unsur-unsur nilai-nilai karakter itu, dan kita bangun di dalam bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menghasilkan sesuatu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, oleh karena itu, John Maxwell, ini orang hebat. John Maxwell juga seorang motivator. Dia mengatakan begini, karisma yang dimiliki seseorang dapat membuatnya naik tinggi, tetapi hanya karakterlah yang membuatnya tetap berada di atas. Kalau saudara pernah dengerin ini kata-kata mutiara atau kata-kata bijak, kata-kata motivator yang sering sekali kita dengar. Makanya banyak orang jatuh itu karena dia tidak memiliki karakter yang kuat. Tetapi karakter yang kuatlah yang membuat dia tuh tetap ada di posisinya. Justru yang banyak orang bangun adalah karismanya, bukan karakternya. Ini seorang motivator yang mengatakannya, John Maxwell, dan dia memang luar biasa. Banyak sekali pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang sukses itu yang dimentori oleh John Maxwell ini. Nah, akhirnya saya punya kesimpulan bahwa jadi kita itu tidak dapat bermimpi langsung memiliki karakter. Tadi di awal saya sudah bilang, semenjak kita lahir nggak langsung semerta-merta kita punya karakter yang kuat. Tidak. Jadi kita itu harus mengikuti apa yang disebut dengan tadi, karasen itu. Ada terukirnya, ada dipahatnya, ada dipukulnya, ditempanya, seperti itu. Bukankah kalau kita masuk di dalam tukang-tukang pandai-pandai besi itu, di mana sebuah besi yang cuma kotak saja mau dijadikan sebuah pisau yang luar biasa juga harus ditempa dulu. Menghadapi peleburan, dipanasin sampai panas yang tinggi, kemudian dipukul, ditempa sampai dia menjadi satu bentuk yang pisau yang luar biasa. Nah, itulah manusia. Ini yang harus kita pelajari, bahwa karakter itu ditempa. Tapi kan berapa banyak orang-orang menyadari bahwa mau ditempa? Berapa banyak? Kalau mungkin Pak Aron pernah, tapi Pak Aron belum ya. Kalau Ibu Ana kan sudah ya pelajaran untuk apa namanya? Ternyata Yesus itu tukang gitu. Iya, Pak. Ternyata Yesus itu tukang. Nah, kalau kita belajar di Yesus itu tukang, nanti Ibu Ana bisa share itu pelajaran itu. Saya kan hanya menggunakan kata Yeremia 33 dengan dengan Ayub 23 itu. Ya toh, bahwa kita tuh harus dibentuk. Orang suka lagunya gitu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Tapi begitu masuk di dalam pembentukan Tuhan, wah banyak yang menjerit, banyak yang lari. Wah, luar biasa. Makanya untuk mendapatkan karakter yang luar biasa seperti Kristus tidak mudah. Kita harus mendapat pukulan. Kita harus mendapat tempaan. Makanya kan kembali lagi saya kutip lagi dari John Maxwell bahwa di dalam bukunya Talent is Never Enough, talenta itu never enough, tidak pernah cukup. Menulis banyak orang berbakat yang berhasil mencapai kemasyhuran, tetapi orang yang telah mengabaikan untuk mengembangkan karakter yang kuat jarang bertahan lama. Ketidakhadiran karakter yang kuat akhirnya menjatuhkan bakat. Makanya bakat aja nggak cukup, talent aja tuh nggak cukup. Gitu. Ya kan, nggak cukup. Ada karakter yang harus dibangun dari masing-masing pribadi. Saya juga seperti itu. Makanya saya nggak tidak gampangan untuk mencari panggung di YouTube, untuk mencari apa yang sekarang lagi ramai di TikTok itu nggak seperti itu. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu saya tahu. Apa yang Tuhan inginkan supaya saya berbuat sesuatu untuk saya mengabarkan kabar baik. Walaupun 3-4 tahun yang lalu kan memang saya di YouTube dan memang itu atas perintahnya. Apa yang Tuhan inginkan itu yang saya jalankan. Tapi setelah saya ada di YouTube itu kan saya baru tahu orang-orang seperti apa seperti apa. Tapi saya tidak punya dalam artian benci kepada mereka sih tidak. Tapi tidak setuju dengan pengajaran mungkin iya. Seperti itu. Berbeda. Polanya berbeda, pendekatannya juga berbeda.
Tapi ya memang selalu ada apa namanya hal-hal yang negatif. Tetapi dengan saya berusaha sedemikian rupa juga tetap saja. Buat saya itulah warna, ya kan? Warna. Cuma di sini yang bangun adalah karakter, bukan karismanya. Kalau karismanya itu kan kelihatan gampang jatuh gitu. Makanya hati-hati, tetap hati-hati. Karena sudah dikasih tahu bahwa karakter itulah yang membuat kita akan tetap di atas, bukan karismanya. Saya banyak teman-teman yang teman-teman saya banyak ketemu orang-orang yang memiliki karisma yang luar biasa. Tapi di akhir hidupnya dia jatuh hanya karena itu tadi mempertahankan karisma. Dia lupa membangun karakter. Banyak, banyak. Itu yang saya dalam kehidupan saya itu. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus bisa belajar. Ada satu gambar yang baik sekali. Sepertinya kalau 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 pakai PowerPoint kan enak lihatnya. Kalau pakai Pak, PowerPoint itu. ya, Ya, silakan ya silakan. apa perbedaan utama ya atau perbedaan dalam bahasa sederhananya karisma, karakter dengan sikap, attitude itu, Pak? Nah, justru attitude itu yang melihat bagaimana kita bisa membedakan orang berkarisma dan orang yang berkarakter. Gitu, Pak. Jadi tidak Oke, bisa oke. dibandingkan. Attitude itu kan bagaimana mereka bersikap dalam suatu permasalahan kan. Nah, orang berkarisma itu tadi yang definisinya itu, lihat yang definisinya itu. Kalau karakter itu kan lebih kepada bagaimana mereka melihat nilai-nilainya. Tapi kalau karisma, bagaimana dia mesti naik dengan apa yang tadi diberi, yang tadi sikapnya dia ini akan menaikkan karisma saya apa tidak? Ataukah misalkan Aaron kasih kasih sesuatu nih, kasih suatu pendapat. Gitu. Nah, saya ambil pendapatnya Aaron itu menaikkan karisma saya atau bertolak belakang dengan karakter saya. Ya bisa dikatakan motivate ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Karena semua Motivasi ya. orang punya motif kan. Iya, Dan iya, motif iya, itu iya. biasanya kan mau Visi dibagikan, misi. di-share. Ya, visi. Nah, Iya. makanya itu. Nah, tergantung dari saya nih. Saya mau pakai enggak motifnya Pak Aaron itu. Saya mau pakai enggak. Ah, Nah, waktu saya mau pakai, jelas dong. Ini akan menaikkan karisma saya atau memberikan nilai kepada karakter saya. Kan manusia kita sendiri yang bisa menilai, toh. iya, ya. Nah, Ya kan? Karena waktu Pak Aaron menggunakan statementnya Pak Aaron, ya itu kan Pak Aaron. Saya kan beda. Kan seperti itu. Karena apa? Tujuan saya dalam kehidupan saya berbeda dengan Pak Aaron. Sekalipun sama-sama mau sukses. Ya contoh kasarnya begini, Pak Aaron mau sukses dalam hal peternakan ayam, saya mau sukses dalam perkebunan. Kan beda kan core-nya? Core-nya beda, walaupun motifnya sama misalkan. Ada mau memberikan sesuatu tentang kesuksesan. Nah, tinggal bagaimana kita menilai. Saya sebagai orang yang diberikan masukan, diberikan input, sikap saya bagaimana? Buat saya, apakah yang saya terima dari Pak Arom ini untuk membesarkan karisma saya, ataukah memberikan nilai tambah, nilai plus buat karakter hidup saya? Kan saya yang bisa menilai, Pak Arom. iya, ya. Betul, Berarti kan? bisa kita katakan gini ya, Pak ya. Kalau karisma itu bahasa sederhananya atau bahasa awamnya itu adalah semangat, Pak ya, spirit gitu. Ya, Bisa ya, kata ya, gitu ya, ya. Pak ya. Ya, Di seperti mana itu. motivasi ya, motivasi Ya, membawa spirit ya. Jadi makanya ya, kalau ya, karakter itu kan overall ataupun keseluruhan dari kehidupan ya, Pak ya. Di mana ya, kita ya. mengendalikan masalah, gimana kita menghidupkan atau mencapaikan visi kita dengan semangat ya tadi ya, Pak ya. Iya, Bisa iya. katakan gitu, Pak ya. Ya, Oke, oke. makanya ya bahasanya Iya, iya. begitu. Jadi ya, memang Hmm. kalau tadi kan dibilang kan ada yang disebut dengan kata gaib itu. Betul, masuknya ke spirit. Tapi kan kalau karakter tidak, dia Hmm, hmm, hmm. realita ya kan yang akan membentuk kita pelan-pelan pelan-pelan gitu loh. Jadi bedanya cuma di situ. Kalau yang satu bicara gaib, yang tadi spirit tadi sama sih sebenarnya. Intinya cuma spirit. Cuma kan kalau yang karakter itu kan dia tahu apa namanya tingkatannya gitu. Apakah dengan apa yang saya spirit saya bangun ini kan tidak mungkin langsung saya tiba-tiba di atas kan tidak mungkin Aram. Tapi bagaimana saya membentuknya perlahan-lahan kan? Karena harus sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan karakter yang saya punya. Misalkan saya orangnya tegas misalkan. Nah, dia masuk apa tidak?
Gitu. Value yang dikasih sama Aaron ini masuk nggak sama dengan ketegasan saya? Spirit yang diberikan sama Aaron itu masuk nggak di dalam karakternya saya? Kan harus ada perbandingan juga. Kan belum tentu kita sama, kan gitu kan? Sekalipun tujuan kita sama, kesuksesan misalkan. Tadi yang punya peternakan ayam, saya perkebunan. Tapi waktu digunakan berbeda ternyata. Itu dia yang harus kita bangun adalah karakter. Nah, di gambar yang saya mau kasih tahu tadi, setelah ini Bu, lihat ya. Bakat atau karisma adalah seperti karakter. Nah, itu tolong dicetak. Sedangkan karakter itu handle-nya. Coba direnungkan, dikorelasi dulu. Kita punya bakat, semua orang punya bakat atau karisma adalah seperti cutter, tajamnya seperti apa. Tetapi karakter itu yang handle-nya. Kalau belum mengerti, passing dulu, lewat dulu. Nanti akan ada tahu, Anda pengertiannya ada. Saya nggak bisa, karena hanya orang-orang yang berkarakter itu yang bisa mengerti. Makanya di sini kita harus belajar bahwa pada saat kita mau bertemu dengan siapapun, kita akan tahu bakat kita atau karismanya kita itu sebenarnya bisa mempengaruhi orang. Itu. Menyemangati, tadi saya ambil bahasanya Pak Aaron, memberikan spirit menyemangati orang. Tapi karakter itu handle. Itu yang saya bilang, terkendali. Kita yang mengendalikan. Makanya banyak orang kan bakatnya betul luar biasa. Tapi tanpa karakternya, tanpa pengendalian diri, dari karakternya pribadinya itu tidak diseimbangkan, jatuhnya nggak enak sekali. Saya banyak loh itu. Salah satunya ya kalau buat saya, masih pernah nggak dengar almarhum Bruri Pesolima? Pernah ada yang tahu nggak? Kurang tahu Siapa, Pak? saya, Pak. Penyanyi Bruri Pesolima, ya anak tahu kok. Oh, iya, iya, saya tahu, Pak. Waduh Ibu, saya nonton dia live-nya Bu. Itu yang jilbab-jilbab itu, wah terhipnotis. Iya, karismanya, Pak. Karismanya luar biasa, tapi karakternya parah. Oh, Wah, waktu saya di Jogja, dia live di situ dengan Yuni Sara itu, ada lagi Dewi Yul. Wah, Bruri Pesoli, batu ngeri, wah hebat banget karismanya. Orang tuh bisa sampai ngeces-ngeces tuh ngeliatin dia tuh. Seperti itu. ya. Karena saya lihat dengan mata kepala, saya sama-sama penyanyi kan. Karena saya kan cuma hanya istilahnya home band-nya di Jogja, di Hotel Ambarukmo waktu itu kita ketemu. Karena saya kan duet sama Yuni Sara. Oh, Gitu. Bapak ada duet sama Sarah. Wah, saya duet banyak, Bu. Kalau duet cuma duet-duet aja sih banyak. Itu zaman-zaman saya masih kuliah itu kan karena saya kan penyanyi, karena saya kan di samping saya sekolah, tapi saya kan harus praktek nyanyi. Makanya saya vokalis di salah satu radio, Jeronimo Band itu. Saya vokalisnya di situ. Nah, Jeronimo Band ini kan bisa dikatakan wah band paling top Jawa Tengah lah, karena kita sering di TVRI. Itu Bintang Nusantara acaranya itu kan 90-an atau 90-an, 94, 95 itu. Jadi sering kalau Iya. ketemu artis tuh nggak biasa lah seperti itu. Ditambah kalau di Jeronimo, kalau misalkan ada artis yang mau promo album, kan datangnya ke Jeronimo di Jogja, karena radio paling top di Jogja itu ya Jeronimo. Dan makanya kan sering siapa Wong LE kan, wah Jeronimo ini ya, kan saking terkenal nama Jeronimo itu Bu, orang Jogja, Wong LE itu tahu, Pak Wong LE. Makanya Iya. begitu saya di Jeronimo, dia langsung langsung ngeh dia karena memang orang-orang hebat di Jeronimo itu, terutama yang ya, musik ya, artis apa segala macam dia tahu. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini yang harusnya kita belajar bagaimana bakat kita punya karisma itu selalu seimbang.
Makanya karakter itu yang harus pegang. Itu loh. Karakternya itu yang harus eh, mengendalikan. Kan handle saya udah bilang kan handle-nya itu karakter. Gitu. Tapi kalau misalkan bakat ataupun karisma itu cuma hanya memang dia bisa tajam apa dan segala macam itu bisa, tetapi itu yang kita harus perhatikan bahwa karakter kita lah yang akan menghandle-nya itu. Nah, saya lebih suka dengan bagaimana kita memperhatikan karakter. Dan banyak karakternya yang ya tahulah orang-orang di TikTok ataupun orang-orang di YouTube tahu kan. Apalagi sekarang yang saya dengar, saya mungkin salah informasi yang terjadi bahwa di Surabaya terjadi ada apa itu tadi karisma yang luar biasa antara Philip Mantova dengan Mel Atok gitu. Entah memperebutkan apa, tetapi isunya begitulah di Surabaya. Walaupun Mel Atok bukan di Surabaya kan, yang tahu kan Philip Mantova. Saya nggak ngerti, makanya saya nggak mau Ya. asumsi, ya. Kurang tahu juga saya Pak. Karena saya nggak ikut lagi Lagi, Philip Mantova. Istri ya, saya pun tapi udah nggak ikut lagi. nggak betul. Kita juga nggak, tapi kan dua tokoh ini kan kita tahu. Iya. Ya, dua tokoh ini kita tahu. Walaupun informasinya mau miring-miring, tapi dua tokoh ini tahu. Iya. Siapa Philip Mantova, siapa itu Mel Atok. Itu loh. Nah, banyak teman-teman yang di YouTube, banyak pembicara pendeta. Pertanyaannya seperti ini, sebetulnya yang mereka bangun tuh apa sih? Nah, itu dia. Jadi kita bisa menganalisa itu. Kayak contoh kemarin, antara Paul Zhang serang sang debater. Sang debater juga nyerang siapa lagi, kemudian Pak Bom Bom masuk lagi. Terakhir kan kita tahu sendiri Pak Bagus kan juga sempat kena juga dengan Pak Bom Bom kan ada clash juga. Iya. Nah pertanyaannya begini, apa sih sebetulnya yang mereka pertahankan? Nah itu yang jadi analisa kita. Orang-orang yang dalam hal ini mereka membangun, apakah mereka membangun karisma ataukah mereka Kita udah mempertahankan karakternya? masuk. Oke. Siapa? Ada siapa? Oh sorry. Saya termute, maaf. Teman saya tadi. Oke, maaf. Astaga. Nggak Maaf apa-apa. saya. Ya. Oke, dilanjut. Maaf ya mengganggu. Saya lupa Iya, mute. iya. Nah, baru sekarang kita lihat definisi karakter. Perhatikan ya. Ini berat, saudara. Jujur saja, saya bilang berat. Karena waktu saya bawa ini di WAFM, di WAFM itu ada 3 sesi. Saya bikin 3 sesi. Ini sesi yang pertama. Jadi tolong diperhatikan definisi karakternya. Perhatikan, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasinya. Jadi apapun yang saudara mau lakukan, semua tergantung di dalam saudara. Perhatikan itu. Makanya saya, kalau tadi kan tidak kelihatan definisinya seperti apa. Kalau tadi itu kan biasa saja, karena tulisannya semua sama. Tapi begitu saya bikin tulisan yang berbeda, ini titik beratnya, ini fokusnya. Motivasi yang berasal dari diri seseorang untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan, perhatikan teman, standar tertinggi. Nah, standar tertinggi ini apa? Ada yang tahu nggak? Berapa? Apa standar tertinggi? Standar tertinggi itu apa? Itulah kenapa kalau kita tidak menjadikan Alkitab ataupun kitab kehidupan itu menjadi sebuah standar yang tertinggi. Sehingga apa? Perhatikan kalimat berikutnya. Yang sudah menjadi kebiasaan di dalam semua situasi yang dihadapi. Itu yang saya bilang gagalnya anak-anak Allah tidak bisa mengkorelasikan gaya hidupnya dengan firman Allah. Itu. Makanya karakter yang ayat Tuhan mau harus menjadikan firman itu menjadi yang utama. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan sudah dikasih tahu di dalam Yesaya 55 bahwa firman Allah itu adalah kekuatan Allah, betul nggak? Biar udah diomongin, ditotbahin, diapain pertanyaannya.
Sudahkah Alkitab menjadi standar yang tertinggi buat kehidupan kita? Itu yang jadi masalah. Sehingga kita harus belajar bahwa standar tertinggi itulah yang akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di dalam kita menilai segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan karakter. Terlebih hasilnya nanti seperti yang kita pelajari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya kita manusia roh. Pahami dulu. Supaya karakter Kristus itu yang diinginkan oleh Alkitab dalam keserupaannya dengan gambaran anaknya bisa terwujud. Bisa. Bisa. Kenapa? Karena yang sempurna ada di dalam saudara dan saya. Next, selanjutnya. Kita lihat yuk buktinya yuk. Silakan Bu baca, Bu. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata dipilihnya, ditentukannya itu kan Kejadian 1 ayat 26, bukan? Iya, betul Pak. Itu yang saya menjadikan satu ayat itu yang menjadikan ayat kuat buat setiap bagaimana saya mengkhotbahkan segala sesuatu, bagaimana saya harus memberikan pengajaran-pengajaran Alkitabiah itu. Landasannya selalu di Kejadian 1 ayat 26. Sehingga saya nggak gampang dibawa ke doktrin-doktrin yang lain seperti itu. Nggak gampang saya dibawa seperti itu. Karena kalau Alkitab dia bicarakan dipilihnya, kapan kita dipilih? Kan saya sudah bilang. Ibu masih ingat nggak pengajaran saya tentang Alkitab? Bahwa Allah itu adalah Raja, Allah itu adalah kasih, dan yang kedua, Allah memilih manusia. Iya Pak. Narasi Alkitab itu. Kan nggak pernah keluar dari setiap apa segala macam manusia. Makanya tujuan Tuhan dari awal itu manusia. Itu tujuan Tuhan dari awal, sejak semula. Kan dikatakan, dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya. Seperti itu, ditentukannya. Jadi saudara dan saya yang sama-sama kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, seharusnya bersyukur bahwa kita ini umat-umat pilihannya. Karena dia sendiri yang memilih dan dia sendiri yang menentukan. Masalahnya kitanya sadar apa tidak. Lanjut. Setelah kita mengetahui Roma 8 tadi, nah saya cuma pertanyaan nih, bagaimana standar hidup kita selama ini? Ini bahasa saya yang sering saya pakai, jujur aja susah. Kalau kita jujur aja susah, kita nggak akan bisa. Bagaimana standar hidup kita selama ini dalam kemarahan? Ini kan menjawab pribadi kita sendiri. Dalam kemarahan seperti apa? Dalam kemarahan kita. Terus dalam keuangan, bagaimana kita dalam keuangan? Ya kan? Selama kita masih menggunakan kata memberi, wah ya masih biasa kalau memberi itu. Pak Aaron, memberi itu masih biasa untuk keuangan tuh. Karena esensinya dari pengajaran Alkitab itu ujung-ujungnya apa? Allah memberikan anaknya untuk apa? Rencana Tuhan sejak semula itu Allah memberikan anaknya untuk apa? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk menyelamatkan dunia. Ya, iya, untuk apa? Untuk dia apa dia? Untuk diapain? Disalib Pak. Ya, dia jadi apa dia? Dijadikan apa? Korban. Iya, korban kan. Makanya korban itu kan penting. Itulah tujuan dari salib itu. Makanya pengorbanan itu bukan memberi. Kristen nggak cuma memberi.
Tapi kalau begitu ayatnya dibunyikan, barang siapa yang menyayangkan nyawanya, ia akan kehilangan. Enak aja ngomong ayat itu, tapi dipraktekannya, sabar dulu, siapa lu? Ya pasti begitu. Kita punya penilaian-penilaian secara khusus, padahal tidak. Gitu. Kemudian dalam perkataan-perkataan kita, apakah perkataan kita ini tadi menyinggung, menyudutkan orang, memaki-maki orang, tidak percaya pada orang itu? Apa nih? Nah, ini yang jadi standar-standarnya kita. Kita kan tahu bagaimana kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Apa reaksi kita? Apa attitude-nya saudara? Dalam perkataan saudara sendiri. Makanya saya bilang, itu kenapa kejujuran menjadi syaratnya kita. Hidup benar. Itu kejujuran. Nah, dari situ mulailah kita lihat bagaimana dengan hal yang kejujuran itu. Makanya saya selalu menggunakan kata jujur itu jadi hal yang apa namanya mendasar. Nah, jujur sama sendiri aja susah kok. Ya toh Aaron? Kayak Aaron kan saya nggak kenal Aaronnya di mana di segala macam. Tapi bagaimana Aaron jujur sama Iya, pasangannya iya. Aaron misalkan, Benar-benar. sama anaknya Aaron sekarang yang paling tua, yang sekarang sedang bersama dengan Aaron. Dia harus jadi teladan untuk anaknya. Apapun yang bapaknya katakan, apapun yang bapaknya perbuat, itu ditonton sama anaknya. Makanya gambar anak tuh lihat siapa? Ya bapaknya. Lihat ayahnya aja. Iya, makanya ada istilah like father like son ya, Pak Like ya. son, iya. Ya iya. Iya, ya. Saya nggak perlu lah, misalkan saya nggak pernah lihat nggak pernah lihat Aaron satu. Suatu saat saya ketemu dengan anaknya Aaron. Ya sudah saya lihat Aaron, saya lihat anaknya Aaron itu sama saja saya lihat Aaron. Gitu. Iya. Nah, ini Tetapi yang apakah yang teori itu masih masih bisa dapat dipakai, Pak? Karena kalau saya lihat seperti ini, Pak ya. Seperti contoh keluarga kami, Pak ya. Kan keluarga saya masih Islam semuanya, cuma saya aja yang menerima Yesus. Apakah masih bisa dipakai konsep seperti itu, Pak? untuk dalam konsep apa nih? Konsep apanya? Like father like son? Oh, makanya kan saya sudah bilang, kalau like father like son ya kembali kejadian satu kan, gambar kan Pak. Iya, iya, iya. Iya toh? Kan gambar. Makanya orang Kristen tuh nggak bisa ditipu tuh karena punya gambar. Yang kemarin ribut-ribut, Yesus sama enggak sama Isa? Ya beda gambar. Kita aja duluan gambarnya, kalian kan belakangan. Seharusnya kalian yang loh, Yesusnya yang mana? Kan gitu. Makanya mereka aja jujur susah kok. Iya. Ini kan Aaron kan mantan kan, ex-Muslim. Iya, Pak. Betul nggak? Jujur. Iya. Isa yang kamu deskripsikan di dalam kepalanya Aaron itu siapa? Yesus bukan? Kalau dulu yang kami ajarkan seperti itu, Pak. Cumanya gini, kami tidak menekankan, bahkan bisa dikatakan tidak ada, Ya, gimana kata saya, nol dalam iman kami. Ada Yesus, gak ada Yesus, atau ada Isa, gak ada Isa, gak ada apa-apaan gitu. Karena langsung gak dimuliakan juga gitu. itu dia makanya kalau kalau saya kan ini kan ya saya apa karena sudah liwat ya dalam artian kan Aaron kan sudah percaya Kristus. Pada saat Aaron posisinya sebagai Islam itu loh. Apa ada gambar nggak Isa itu? Gak ada, Pak. Ya Apa-apa, iya, iya. Apa-apa nggak yang ada, dilakukan juga gak ada nggak di tahu. HGI. Iya, Makanya Pak. nggak ada gambar kan? Itu loh Iya. kehebatnya kejadian 1 ayat 26. Makanya orang Kristen itu harus menggunakan standar Alkitab di dalam kehidupan mereka. Ini yang Iya. harusnya kita ajarkan siapapun orangnya. Tapi waktu kita ketemu dengan teman-teman di sebelah, kasih tahu gambar. Kita punya gambar, kamu nggak punya. Makanya mereka bisa munafik, mereka bisa tipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena nggak punya gambar. Gitu loh. Tapi waktu pertanyaan itu ditanyakan itu sebagaimana menurut menurut Pak Eon? Sama apa tidak? Ya, ya karena kami yang duluan sudah pasti deskripsinya berbeda. Mau ngotot bagaimana tetap sama, tetapi deskripsi maksud di dalam deskripsi keterangan gambar beda. Gambar itu ada keterangannya, gitu.
Nah, di setiap pemikiran manusia itu punya gambar. Itu yang saya bilang hebatnya apa kejadian 1 ayat 26. Di setiap pemikiran kita itu bergambar. Kayak Pak Aron tadi bilang, apapun yang Pak Aron katakan selalu ada gambar di kepala saya. Gitu. Ibu Ana ceritakan tentang anaknya. Vivi itu begini, 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 begini. Itu gambar di kepala saya itu. Oh, dia anaknya putih, dia tinggi, mungkin rambutnya pendek kayak mamahnya. Kemudian mungkin cerewetnya juga sama, mungkin kayak mamahnya. Seperti itu, selalu Iya. ada gambar di kepala kita. Karena kita nggak bisa bohongi apa yang dikatakan kitab suci. Apa yang Allah sudah nyatakan dari mulanya. Makanya kan kita dipilihnya, kita ditentukannya. Semua tuh gambar. Itu saya bilang, manusia itu sebetulnya adalah makhluk gambar. Gitu loh. Makanya saya dalam mengajar seseorang itu tergantung gambar apa di kepalanya. Tergantung itu saja. Karena semua informasi yang masuk di dalam telinga kita pasti ada gambarnya di kepala kita. Pasti ada gambarnya. Contoh yang gampang klik banget. Waktu kita bilang, ini contoh yang langsung dia hitungan detik. Pak Aron, Ibu Ana, ada siapa lagi? Ada. Cynthia udah ada. Belum Pak, belum masuk. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh, Pak belum. Aron lihat ya, Iya. dalam hitungan detik dia saya bilang, PDIP, ada gambar nggak di kepala? Waktu saya bilang PDIP, apa gambar apa? Kurang ngerti saya Pak. PEDP. Oh iya, karena Aron di sana sih ya. Banteng. Banteng. Itu partainya PE. Ganjar, PDIP, Partai Oh, Perjuangan apa ini bangsa itu loh, PDIP. oh iya iya partai di sana. Iya mungkin saya nggak Partai. masuk Nah, di itu. sana. Betul kan? Iya Semua keterangan-keterangan itu semuanya hanya semua keterangan, tapi akan ada gambarnya. Karena di kepala iya kita iya. maunya gambar, bukan keterangan. Ya ya Keterangan seperti itu contoh. cuma telinga. Ya seperti Gitu. contoh saya bilang gini aja Pak ya. Minggu hadapan. Oh, pasti orang udah menggambarkan Lebaran ya Pak ya. Ya, 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 Iya iya ya. yang ngerti. Terus saya bilang, kalau misalkan Lebaran, di gambarnya apa? Ketupat. Iya iya iya. Hmm, Itu. Bentar ya. Jadi, pikiran itu sudah mendahului dalam hitungan detik loh. Dari kata-kata, dia rubah jadi gambar. Gitu. Tapi waktu kita berbicara masalah Isa, nggak punya. Tapi mereka ngotot, mereka pasti akan ngotot. Seolah-olah ada gambar di kepala. Nah, makanya saya bilang gampang munafik mereka. Jadi kemunafikan itu buat teman di sebelah, nggak usah diajarin. Karena mereka sudah seperti itu. Ya, sorry to say. Ya kan? Tadi saya bilang sama Pak Aron, Isa tuh kayak gimana gambarnya? Susah, enggak. Nah, itu dia. Iya. Nah, begitu dia omongin Isa, oh saya tahu, dia kan harus kita imani. Ini. Padahal dia sudah membohongi dirinya sendiri, sudah nggak jujur di situ. Bahwa kamu udah kenal Isa, hanya nama saja yang tercantum, tapi nggak ada gambar di kepala. Benar nggak, Aaron? Gitu. Itu yang harus kita mengerti, teman-teman. Jadi menghadapi mereka-mereka seperti itu, mereka nggak punya gambar. Kita yang seharusnya bangga dengan apa yang dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, itu mewakili kita sampai mati. Makanya imani itu. Semua ada gambarnya di kepala kita. Semua informasi yang ada di telinga kita, kita dengar. Semua ada gambarnya di kepala kita. Makanya saya ajar teman-teman, termasuk anak-anak rohani saya, di dalam membaca kitab suci, perenungan dengan Tuhan, harusnya punya gambar. Waktu narasi Alkitab kita baca, ada gambarnya di kepala. Itulah perenungan. Nah, setelah semua kita melanjutkan itu, baru kita akan tahu dari standar hidup kita, kemarahan, keuangan, perkataan, kejujuran, dan tanggung jawab. Setelah kita tahu itu, jadikanlah itu menjadi standar yang tertinggi. Naikkan standar kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana standar hidup kita selama ini? Kalau misalkan kita biasa jujur, ya jujur aja. Makanya ada kata bijak itu, jujur itu menyakitkan.
Tapi kalau saya awalnya tuh menyakitkan, itu loh, ujungnya membahagiakan, itulah kejujuran. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana kita bersikap, ya kan, itu sedang sedang mengolah bagaimana kita menaikkan karakternya kita, nilai-nilai kehidupan itu. Kehidupan di dalam kemarahan kita seperti apa? Kita bisa marah, tapi Alkitab melarang kita untuk jangan sampai berbuat dosa, kan? Kita boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Itu yang Alkitab ajarkan. Firman Tuhan ajarkannya seperti itu. Kemudian keuangannya kita. Itu. Jadi seharusnya orang Kristen itu memberi dan berbagi. Tapi yang terakhir adalah berkorban. Seharusnya dalam hal keuangan. Kemudian dari perkataan kita. Hati-hati perkataannya tidak membangun. Kejujuran kita seperti apa? Itu jadikan itu jadi naik kita naikkan standar. Siapa yang membuat standar kehidupan kita jadi naik? Ya kita sendiri, diri kita sendiri. Sebatas apa kita membuat sebuah kejujuran itu menjadi hal yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bisa tahu orang-orang itu jujur apa enggak, orang-orang itu punya modus apa tidak, orang-orang itu punya sesuatu sama kita apa enggak. Jadi kebanyakan orang bukan menerima kita apa adanya, tetapi ada apanya. Contoh Ibu Ana nih, kalau Ibu Ana kan kalau masuk gitu kan semua senang semua kan, karena suaranya tuh enak gitu, Iya, Pak. suaranya tuh empuk gitu. Tapi waktu orang datang ke Ibu Ana, apakah motifnya sama? Enggak, belum tentu. Macam-macam motifnya, yang pinjam duit lah, yang mau kenal lah, yang waduh, Di TikTok, ya Pak. itu dia. Nah itu dia. Apalagi di TikTok. Makanya ya entahlah bahasa dunia kan perkenalan pertama kan begitu menggoda. Sedap. Perkenalan pertama kan begitu menggoda. Yang kedua ya amit-amit. Aduh, capek deh. Nah, setelah kita tahu semua, ada standar yang tinggi kita sudah tetapkan seperti itu. Nah, ini yang harusnya kita jadikan sebuah kebiasaan sehingga definisi karakter yang tadi yang saya ajarkan itu jelas. Setelah Alkitab menjadikan standar tertinggi, kemudian gaya bagaimana kita mengedukasi pribadi kita dengan firman Tuhan. Kalau ada kita mengaku salah, kita akui salah kita. Kalau ada saya mengaku salah dengan Pak Aron, akui kesalahannya dengan Pak Aron, minta maaf sama Pak Aron. Itu jadi kebiasaan itu. Jadi kebiasaan. Kalau saya menyakiti orang ataupun siapapun, belajar untuk kita datangin. Seperti itu. Nah, setelah kita menjadikan sebuah kebiasaan, ya kan, menjadi kebiasaan yang baru. Sebab gini teman-teman, lihat selanjutnya. Benar nggak menurut teman-teman ini, Aaron? Musuh dari perubahan adalah kebiasaan. Ayo dicerna dulu. Iya, Pak. Betul. Musuh dari perubahan itu adalah kebiasaan. Iya, betul. Sama aja kalau kalimat yang utuhnya begini. Perubahan tidak akan menjadi sebuah perubahan kalau tidak terjadi perubahan. Itu. Mumet kan kalau kayak gitu. Iya. Jadi maksimal, Pak. Iya, karena kebiasaan itu yang paling susah ya Pak ya Ya, untuk dirubah karena udah jadi habit ya, habit betul. kebiasaan. Betul, habit Iya betul. ya. Ada dulu kan bukunya itu Seven Habit itu loh. Bagaimana memandang dalam hitungan detik aja bisa berubah. Ada sebuah gambar picture itu. Ini gambar apa? Gambar kayak pernah ini nggak? Pernah dengar nggak tentang itu? Seven Habit. Belum Pak, belum. Oh belum ya? Betul, Wah Pak. bagus itu. Ya. Itu banyak itu buku-buku itu banyak banget. Artinya dari gambar. Karena orang dalam hitungan detik bisa berubah lewat gambar.
Gitu. Itu Seven Habit. Cari aja buku Seven Habit. Itu era-era 90-an, tahun 2000-an tuh terkenal buku itu. Itu banyak para motivator pakai buku itu. Saya lanjut terus. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa apa namanya, apa yang setelah kita bangun, terus kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, pertanyaannya adalah kebiasaan membuat seseorang melakukan sesuatu dengan tidak berpikir lagi. Ini yang kebanyakan yang negatif-negatifnya. Tetapi kalau kita mau jujur, pasti itu begitu nih. Termasuk saya. Termasuk saya. Nah, apakah baik dan tidaknya? Ya saya yang menentukan, saya yang menilai. Nah, ini yang menjadi warning setiap kita. Bahwa belum tentu yang sudah apa yang menjadikan standar kita ini benar. Itu kenapa harus ada penyeimbang. Penyeimbangnya adalah firman Tuhan. Jadi pada saat kita sudah menentukan bahwa ini kayaknya bagus nih buat saya. Kayak contoh ya tadi, saya kalau kenal sama orang, jadi kebanyakan orang itu begitu ngobrol ataupun konseling sama saya itu awalnya sih ya paling 1-2 jam, tapi begitu pertemuan selanjutnya mulai dengan 3 jam, 4 jam, kan jadi suka kan. Tetapi sebetulnya itu nggak bagus untuk saya juga nggak bagus gitu loh. Contohnya tadi pagi, tadi malam tuh saya ngobrol sama LW sampai ya teleponnya aja udah jam 1. Jam 1, iya jam 1 sini ya, berarti enggak jam 12. Jam 10 di Ya, sini, Pak. ya jam 10 di sana, jam 12 sampai jam 5 pagi gitu. Dan karena saya mengerti saya orang seperti itu, nah itu yang menjadi cukup. Yang penting saya kenal dia dalam 5 jam, saya tahu dia siapa 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 siapa, apa yang dia motifnya dia apa segala macam sudah. Dalam 5 jam itu sudah cukup pengenalan. Apa namanya mengenal dia seorangnya seperti apa. Saya nggak asumsi enggak, tapi banyak informasi yang dia kasih tahu. Dan saya tangkap itu bagaimana dia mau menjalankan sesuatu, ya kembalikan kepada dianya sendiri. Ya, cuma pengalaman-pengalaman yang apa yang saya alami ya saya bagi juga dengan dia yang masalah dia mau apa namanya apa pelepasan. Saya kasih tahu sama dia saya juga pernah pelepasan itu, tapi konsepnya dia langsung nggak ada jadwal apa nggak ada, dia langsung apa frontal dia. Saya ditanya sama pendoa syafaat, ya sudah mau didoain ya sudah kita berdoa. Nah, disitulah terjadi pelepasan. Jadi natural semuanya itu tidak ada yang direncanakan, tidak ada. Nah, setelah kita mengetahui bahwa apa yang tadi saya kan betul nggak bagus, masa setiap saya telepon sama dia ataupun ngobrol sama dia 5 jam kan tidak. Buat saya tuh saya tahu cukup. Nah, ke depan nggak mungkin. Gitu loh. Kenapa? Karena tinggal tergantung masalahnya apa yang mau kita bicarakan. Itu sama waktu saya juga telepon sama Ibu Heni yang di Amerika juga sama, 5 jam itu. Hanya cuma mau tahu dia ini siapa. Gitu. Jadi orangnya seperti apa dan segala macam. Ibu Heni itu yang di Amerika, 5 jam juga telepon sama saya. Tapi setelah saya membuat kesimpulan kan ya memang kita tidak sejalan. Itu kenapa dia minta saya untuk mengajar di RBO juga saya menolak terus. Saya tolak itu. Seperti itu. Kenapa? Saya punya pandangan sendiri terhadap Ibu Heni. Bukan negatif apa enggak ya kembali kepada tanggapannya dia sendiri. Saya udah bilang sama dia perfeksionis. Dah, sederhana itu. Makanya nggak bisa kalau perfeksionis ya nggak bisa kerja dengan orang perfeksionis. Nah, terlalu banyak tuntutan nantinya. Karena dia terbiasa dengan sempurna kan. Nah, itu yang akhirnya fase yang ketiga bahwa saya menerapkan standar standar seperti itu, pengenalan pribadi seperti itu, terus bagaimana menilai seseorang. Itu yang menjadikan standar standar saya sendiri. Kan apapun situasinya. Jadi saya punya standar. Seperti saya misalkan kenal orang baru, mesti seperti itu. Karena kan pertemuan tidak mungkin, apalagi dunia maya. Karena orang bisa bicara A, di belakangnya B. Ya kita nggak tahu. Makanya dengan pembicaraan itu ya kita harus tahu bagaimana supaya saya kenal dengan orang ini. Makanya di dalam pembicaraan itu saya lebih mengedepankan bagaimana roh Tuhan bekerja.
Seperti itu. Karena saya orangnya nggak suka asumsi, saya lebih suka analisa. Tapi terlepas dari semua itu, yang paling penting adalah bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaannya kita. Itu yang penting. Berapa kali saya bicara sama Ibu Ana itu, sama Ibu Ana, saya selalu tanya, Bu, apa yang lagi perenungan apa nih? Itu. Karena saya orangnya suka merenung, teman-teman. Itu yang saya jadikan standar. Yuk kita lihat ya. Selanjutnya Ibu. Dalam Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan teman-teman. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Ini kalau udah kadrun yang dengar nih, wah dia sholat. Karena ada berlutut, berdoa, bersujud. ada kata itu. Seperti yang biasa dilakukannya. Bayangkan teman-teman, Daniel itu seperti yang biasa dilakukannya. Menjadi sebuah habit kan, kebiasaan kan. 3 kali sehari ia berlutut. Lalu orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ini kan peristiwa di mana Daniel kan mengartikan mimpi kan. Karena semua kalau nggak bisa mengerti mimpi raja dibunuh semua itu. Ahli-ahlinya itu orang-orang alim ujungnya semua bakalan dibunuh semua itu. Tapi kembali kepada bagaimana kebiasaan-kebiasaan Daniel ini yang selalu mempunyai kebiasaan yang luar biasa yang harusnya jadi contohnya kita juga. Teladan untuk dalam kehidupan kita. 3 kali sehari. Alkitab mencatat 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Itu seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kita harusnya kan itu punya kebiasaan dengan Tuhan itu apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita dengan Tuhan. Saya sarankan kan semua teman-teman itu kan selalu punya komunikasi dengan Roh Kudus dalam keadaan apapun. Itu. Jadi jangan terpatok hanya karena punya masalah baru masuk kamar, kunci pintu terus baru kita berdoa. Enggak seperti itu, teman-teman. Apapun kondisi situasinya, itu yang kita harus belajar untuk mengenali siapa itu Roh Kudus. Karena dia penolong yang Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 14, dia menolong kita. Dia menyertai kita. Itu kenapa? Bahwa kita melihat bagaimana orang membangun karakternya. Dari mana kita tahu dia itu sudah membangun karakternya? Layar selanjutnya? Next slide-nya. Ujian karakter yang sebenarnya bukan terletak pada apa yang Anda lakukan di depan umum, tetapi pada apa yang Anda pikirkan saat Anda sendirian. Itulah yang benar. Saya ketemu Aaron, ketemu Bu Ana, ketemu Cynthia, kita ketemu segala macam. Bukan dia sesungguhnya seperti itu, bukan. Tapi siapa kita pada saat kita sendirian, itulah diri kita. Itulah pribadi kita yang sesungguhnya. Sampai sini mengerti, paham sampai sini? Teman-teman? Iya, Pak. Iya, iya, wanita Pak, paham. Oke, terakhir Filipi 2 ayat 15. Silakan, Bu. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Itu yang saya coba membangun pribadi saya di dalam kehidupan saya. Maksudnya tidak memberikan celah untuk orang lain itu
apa namanya menunjuk-nunjuk atau mencari celah, ada kesalahan ataupun ada apa di dalam pribadi saya. Ibu Anda kan tahu kan ada sebuah peristiwa yang ya nama saya juga dibawa-bawa kan begitu. Nah itu kenapa harus terjadi? Memang harus terjadi seperti itu. Ya kan Bu? Ada orang lain bahwa wah Pak Ayon ternyata begini, 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 diberitakan tuh ke channel-channel nggak apa-apa. Hmm, Betul kan? Betul kan? betul. Ya iya. Semua tuh informasi kan semua informasi beredar luas di dunia per YouTube-an apalagi TikTok dan segala macam. Hanya memberitakan sebuah kebenaran menurutnya. Tapi apakah mereka tinggal di dalam kebenaran? Belum tentu. Belum tentu. Jadi ada sebuah kebenaran yang seharusnya mereka cerna dulu. Makanya kan saya bilang kan, informasi boleh berseliweran. Informasi bisa dari utara, timur, barat, selatan, boleh informasi. Tapi begitu dinyatakan dalam kebenaran, nah banyak orang tidak siap di situ. Itu kenapa? Karena mereka mengandalkan pemikirannya. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Pertanyaannya, apakah karakternya dibangun? Tidak. Kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita tahu bahwa itu sebuah kesalahan, seharusnya ditinggalkan. Tapi ada banyak orang dilestarikan. Itu yang repot. Seperti itu. Saya berapa kali loh dengar apa informasi yang berseliweran bahwa ada nih apa salah satu pendeta di YouTube segala macam. Wah, dia nih orangnya minta-minta. Itu informasi ya, teman-teman. Informasinya nggak membangun sama sekali. Tapi memang kenyataannya kebenarannya yang memang begitu. Terus bagaimana sikap saudara? Kan tadi kan kembali kepada pernyataannya Aaron. Attitude. Sikap kita gimana? Nah, itulah yang saya sebab bahwa bagaimana karakter saudara dibangun dengan informasi-informasi yang kita terima hampir setiap hari seperti itu. Kalau saudara dan saya tidak membangunnya di dalam Kristus, persekutuan pribadi, merenungkan firman Tuhan, apa jadinya karakter kita? Kalau semua kita mengharapkan hanya dari luar, sementara kita tidak pernah belajar bahwa di dalam diri kita itu ada suatu karakter yang sempurna, yang membawa kita di dalam kesempurnaan. Itu dia. Ya, apakah bisa dikatakan seperti ini, Pak? Karakter adalah pohonnya, attitude adalah sifatnya. Karisma ataupun yang lain adalah gimana katanya ya, bajanya gitu. Apakah bisa dikatakan atau dianalogikan seperti itu, Pak? Ah, Diupamakan ah, seperti itu, Pak? yang susah itu kan aplikasi, Pak. Ya, aplikasikan sikap ya, Pak ya. Iya, aplikasi kan. Tadi kan saya Sifatnya bilang ya. kan. Iya, Iya. bagaimana coba mendengarkan informasi? Apa coba sikapnya Aaron? Bahkan Aaron nggak punya jawaban bagaimana saya harus bersikap. Ya. Betul Jadi kan? dari sikap itulah yang membentuk karakter, Pak ya. Atau karakter itu Iya, yang membentuk sifat ya, Pak. dari justru karakter itulah akan menghasilkan sebuah sifat. Iya, iya, iya. Karena kebiasaan dulu kan, kebiasaan dibentuk menjadi karakter. Nah, kan Benar, gini, benar, benar. ya kan, kebiasaan menjadi sebuah karakter. Dari karakter akan orang akan melihat sifat. Nah, itulah. Hmm. Karakter Oh, orang itu sih. apakah Iya, penyabar gitu, Pak ya? betul, Dan betul. attitude-nya Iya, gimana? Ya, 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 betul. ya. Semua kan ada endingnya, tapi semua dibungkus dalam sebuah karakter. Walaupun dalam karakter, tapi ada satu apalah, kejujurannya, betul enggak? Iya. Ya kan? Yang empat utama Nah, tadi, Pak ya, standar empat iya, utama tadi. Iya, iya. standar itu Oh, gitu. tadi. Bagaimana dia menerima kebenaran? Ada suatu informasi kebenaran bahwa apa yang dia masa sih di apa sih siapa misalkan apa sih LW sampai segitunya kan nah, hal-hal yang begitu informasi beredar kan. Nah, ini yang saat kita belajar karakter Kristus itu di dalam kesendirian kita, keseharian kita.
Ini yang seharusnya kita belajar di sini, menjadikan sebuah habit, kebiasaan. Supaya apa? Pada saat kita melenceng dari tujuan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita nggak goyah. Kita nggak gampang terhasut. Nah, kita nggak gampang dipengaruhi dari luar. Itu. Karena Yesus sudah bilang, di dalam diri kita lah yang penting. Apa yang di dalam saudara itu yang penting. Tapi Yesus cuma kasih tahu bahwa apa yang di dalam diri kita, percabulan, kejahatan, kan itu kan, makanya keluar perkataan-perkataan yang tidak membangun. Keluar asumsi-asumsi liar, informasi-informasi yang menjatuhkan, yang mencelakakan. Seperti itu. Kalau kita tidak punya membangun suatu kebiasaan yang Daniel lakukan itu. Padahal Daniel itu satu-satunya orang yang dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi. Dari sekian ratus mungkin apa ahli nujum ataupun apa dukun-dukun di situ. Itu kalau Daniel nggak kasih arti mimpi, mati semua tuh dukun-dukun. Tapi karena karakter yang Daniel bangun itu dengan dia memiliki sebuah kebiasaan dengan Tuhan, di mana dia kesendirian dan orang lain melihat, itu yang membuat kuat. Itu kenapa saya punya ada. Mungkin Aaron pernah dengar, di mana kamu kuat berlutut, kamu keluar akan kamu kuat dalam berdiri. Gitu. Itu saya terinspirasi dengan tadi Daniel 6 ayat 10 tadi. Dia berlutut, dia bersujud. Makanya orang yang berlutut dalam tanda kutip ya, maksudnya memiliki persekutuan. Berlutut itu kita ngacunya ke firman Tuhan. Bukan berlutut apa, nanti biasanya kalau orang yang nggak jelas ngomong apa dalam pembicaraan itu selalu diselewengkan kemana gitu. Padahal konteksnya kita sedang bicara bagaimana Daniel membangun hubungan dengan Tuhan. Menjadi sebuah kebiasaannya dia, makanya dia jadi kuat kan. Gitu. Cuma kita ini kan ya tadi, kita hanya mementingkan apa yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita mau untuk jasmani saja. Tapi kita lupa membangun kebutuhan spiritual, itu juga kita harus beri makan. Sehingga kita keluar. Dan apa yang dikatakan Filipi ini kan mestinya terjadi. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah. Yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Bayangkan. Makanya apa Aaron, doktrin-doktrin bisa liar berseliweran di TikTok apapun di YouTube. Itu makanya kan Filipi sudah kasih tahu, lihat angkatan yang bengkok hatinya. Bayangkan Aaron, anak-anak muda sekarang sudah banyak yang disesatkan toh dengan paham-paham yang Iya, iya. tidak alkitabiah. Iya, Alkitab sudah kasih tahu kan, iya masih muda-muda, bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu, nah kita bercahaya di antara mereka. Itu firman Tuhan, kita harus aminkan. Makanya pengajaran yang benar kembali kepada Alkitab. Biarkan narasinya yang berbicara. Biarkan narasinya itu yang keluar sehingga itu menjadi rema buat kita. Nggak peduli siapa teolog-teolog itu segala macam. Nggak usah. Itu hanya membatasi kita saja, memberikan ruang untuk kita bisa berdiskusi secara akademis, secara intelektual. Tetapi kesejatiannya kita adalah bagaimana pribadi kita dibangun bersama Kristus di dalam kesendirian kita. Sehingga karakter yang Tuhan mau adalah karakter Kristus. Keserupaan itu seperti gambaran anaknya itu yang dia inginkan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami belajar dari keseharian kami, bagaimana kami membangun pribadi kami untuk kuat di dalam Engkau. Kami sering mengaku, kami sering membatin, kami sering berkata-kata di dalam pribadi kami. Bahwa Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami dan Allah kami. Tetapi tidak cukup
hanya sebatas perkataan. Justru tindakan kami itu harus mewakili apa yang kami sembah. Di dalam pekerjaan kami, di dalam tugas-tugas kami, sehingga kami menjadi terang yang Engkau inginkan, di mana banyak sekali angkatan-angkatan sekarang yang bengkok hatinya. Tetapi dengan kekuatan firman Tuhan membawa kami semua untuk menjadi cahaya. Tuhan menetapkan kami menjadi terang. Tuhan menetapkan kami untuk menjadi garam. Sehingga kami banyak mewarnai di mana kami berada. Memberikan warna dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau berbicara kepada hati kami. Kami membuka semua yang ingin Tuhan isi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu terus dikuatkan oleh firman-Mu ya Kudus. Iman kami bertumbuh. Pengenalan kami kepada Tuhan bertumbuh. Dan kami yakin percaya ke depan Engkau sendiri akan menuntun setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Memberikan dirinya untuk dituntun oleh Roh Kudus. Memberikan dirinya untuk terus di dalam firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau kami sebentar akan diskusi, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena kehadiran-Mu itulah yang terpenting bagi hidup kami. Sehingga apa yang menjadi kemuliaan Tuhan untuk dalam kehidupan kami boleh terlaksana untuk mewarnai dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.